Welcome, selamat datang di Bang Ruri Recaps Channel. Langsung saja Babos dan Bubos di alur cerita film yang berjudul Sakra. Awal kisah film pun dimulai di sebuah desa terpencil. Seorang bayi mungil dan lucu ditemukan di depan rumah seorang pasangan paruh baya. Dengan berjalannya waktu, semakin tumbuh besar dan berkembang, bayi tersebut menjadi seorang anak yang tangguh dan cerdas. Dan beberapa tahun kemudian, bertambah tinggi anak tersebut yang beranjak dewasa. Anak tersebut diberkati dan dititipkan di kuil Shaolin dengan kemampuan luar biasa. Bertahun-tahun pun berlalu dan anak tersebut menjadi anak yang pemberani serta diakui saudara dan rekan-rekannya di suku Kaipang. Beberapa tahun kemudian, seorang suku Kaipang memberi kode teman-temannya dengan menunggu di sebuah restoran kedatangan sesuatu. Dan itu adalah biksu dan teman-temannya dan rombongannya yang membawa seseorang untuk dijadikan persembahan. Sang biksu yang tidak mau menyerahkan tawanannya pada suku Song, akhirnya terjadilah pertarungan. Akhirnya sang biksu kalah dengan jurus 18 tapak penakluk naga dari ketua Kaipang yang bernama Chiao Peng. Dan kedatangan kelompok Kaipang setelah Chiao Peng berhasil mengalahkan biksu. Perkumpulan tahunan para tetua juga ketua kelompok Kaipang dari suku Song pun dilakukan di hutan. Dan tiba-tiba ada laporan di dalam kelompok Kaipang ada pengkhianat. Beberapa ketua dan tetua yang menuduh bahwa pengkhianat tersebut adalah salah satu ketua Kaipang. Maka terjadilah perselisihan. Ketua Bai yang menuduh Chiao Peng adalah pengkhianat dengan terbunuhnya wakil ketua Ma, dan saksi pembunuhan wakil ketua Ma adalah istrinya sendiri, kakak ipar Chiao Peng, yang menuduh Chiao Peng membunuh suaminya, wakil ketua Ma. Dengan bukti dan surat bahwa sebenarnya Chiao Peng bukan berasal dari suku Khitan. Tiba-tiba tetua Su datang dan menjelaskan sejarah Chiao Peng yang berasal dari suku Khitan. Dan para tetua dan anggota Kaipang yang menolak orang suku Khitan untuk menjadi ketua Kaipang. Chiao Peng yang menjalani hukum pisau dan darah dari kelompok Kaipang yang dilakukannya sendiri. Chiao Peng mengembalikan tongkat pemukul anjing milik ketua Kaipang dan berjanji fitnah yang dialaminya akan dicari kebenarannya. Dan Chiao Peng pun pergi. Chiao Peng pun pergi ke kampung halamannya untuk mencari kebenarannya dengan bertanya ke ayah dan ibu angkatnya. Saat di rumahnya, tiba-tiba Chiao Peng kaget karena melihat ayah dan ibunya terkapar dan berdarah. Dua orang penduduk yang datang menuduh Chiao Peng membunuh ayah dan ibunya karena kabar bahwa Chiao Peng orang Khitan.
Sementara itu, di kuil Shaolin, sang ketua biksu Xuanku bersedih karena kabar yang didengarnya tentang Qiao Peng. Setelah 3, adik seperguruan datang karena mengkhawatirkan biksu Xuanku lalu pergi. Tiba-tiba Qiao Peng datang dan ingin bertanya siapa sejatinya dirinya kepada gurunya Xuanku. Tiba-tiba sang guru terkapar dan mati. Murid Shaolin yang melihat Qiao Peng menuduh Qiao Peng yang melakukannya. Lonceng Shaolin dibunyikan pertanda ada bahaya, dan dalam kesedihan karena kematian gurunya Qiao Peng, melihat seorang biksu yang mencurigakan dan hilangnya kitab tenaga dalam Shaolin yang dibawa biksu yang ditangkap Qiao Peng. Qiao Peng dituju membunuh kedua orang tuanya dan gurunya, juga mencuri kitab Shaolin oleh tetua Shaolin. Tetua Shaolin yang mengeluarkan tenaga dalam hingga membuat murid Shaolin yang disandara Qiao Peng terpental, dan ternyata adalah wanita yang menyamar, yang membuat Qiao Peng menyelamatkannya karena terluka. Akhirnya Qiao Feng dan wanita tersebut berhasil keluar dari kuil Shaolin. Dan sang wanita tersebut terluka parah karena pukulan tenaga dalam tetua biksu kapak besi, guru Xuanan biksu Shaolin, dan coba dialiri tenaga dalam Qiao Feng untuk menyelamatkannya. Dan wanita yang menyamar tersebut bernama Azu. Qiao Feng yang pergi untuk mengambil makanan dan pakaian kering untuk Azu. Qiao Feng yang merasa bahwa luka Azu karena Qiao Feng, dan Qiao Feng yang merasa bertanggung jawab untuk menyembuhkannya dan mencari obatnya. Keesokan paginya, 3 berandalan konyol bandit yang sedang berteduh membicarakan Qiao Feng, yang membuat Azu tersenyum manis. Ketua konyol pun jatuh. Keesokan harinya, Qiao Feng dan Azu sedang dalam perjalanan menuju kelompok Sung. Azu yang terluka parah oleh Qiao Feng diberi tenaga dalam untuk sedikit mengobati lukanya. Perhatian Qiao Feng kepada Azu membuat Azu sedikit terbuka hatinya. Azu yang bercerita sebenarnya ke Qiao Feng bahwa dirinya orang suruhan pangeran keluarga Murong. Azu yang dijanjikan oleh Pangeran Murong, kalau bisa mengambil kitab tenaga dalam di kuil Shaolin, maka jati dirinya akan diungkap. Kedekatan Qiao Feng dan Azu yang sering apalagi ditambah kebaikan Qiao Feng pada Azu, membuat hati Azu terbuka dan sedikit demi sedikit rasa pun mulai tumbuh di keduanya, seperti Romeo dan Juliet. Keadaan Azu yang semakin parah, membuat Qiao Feng cepat-cepat pergi ke suku Sung untuk mencari tabib suku Sung. Sementara itu, di sisi lain persiapan pertemuan orang-orang suku Sung dan ketua-tetua kelompok Kaipang dalam membahas Qiao Feng karena pengkhianatannya di kelompok Kaipang. Tiba-tiba salah satu orang kelompok Kaipang melihat kereta Qiao Feng dan berlari memberitahu para ketua dan tetua suku Kaipang, yang membuat ketua-tetua kelompok Kaipang suku Sung kaget. Tiba-tiba Qiao Feng datang yang membuat suasana di aula Xushan, Desya Sung tegang. Qiao Feng yang datang dengan maksud mencari Dewa Tabib Xue untuk mengobati Azu, wanita yang terluka akibat pukulan tapak besi biksu Shaolin. Kelompok dunia persilatan yang menyalahkan Qiao Feng dengan semua yang terjadi. Tiba-tiba Dewa Tabib Xue datang dan tidak mau menolong Azu yang terluka. Dan Qiao Feng setuju untuk bertarung dengan kelompok Kaipang yang diketuainya dengan bersulang melepaskan tali ikatan saudara Kaipang dan Shaolin. Dan pertarungan pun dimulai dengan bersulang minum arak, pemutusan tali persaudaraan, dan pertarungan yang akan saling membunuh. Dan pertarungan antar saudara pun dimulai.
Dewa Tabib Sue yang tiba-tiba menyerang Qiu Feng dari belakang dengan belatihnya sehingga membuat Qiu Feng terluka. Azu yang mengkhawatirkan keselamatan Qiu Feng dan Qiu Feng yang melindungi Azu karena telah berjanji menyelamatkannya. Pertarungan Qiu Feng dengan kelompok Kaipang dan dunia persilatan yang memakan banyak korban jiwa dan menguras tenaga yang penuh perjuangan membuat Qiu Feng kalah dan terluka. Dan tiba-tiba seseorang yang misterius datang di dalam kekalahan Qiu Feng dengan menarik Qiu Feng dan membawanya pergi. Sementara itu, Azu yang akan dihabisi wanita kakak ipar Qiu Feng, tiba-tiba tabib Dewa Sue datang dan menghentikannya. Di sisi yang lain, Qiu Feng yang terluka parah dialiri tenaga dalam oleh penolongnya, orang yang misterius. Pangeran Murong yang mengetahui kehancuran kelompok terbesar suku Kaipang berencana menguasai dunia persilatan, juga mengembangkan kerajaan Yan yang didasari balas dendam. Qiu Feng yang berhasil disembuhkan oleh pendekar misterius dan mengetahui ayah kandungnya, Xiao Yuhan. Azo berhasil disembuhkan oleh tabib Dewa Sue dari pukulan tapak besi ketua Shaolin. Sementara itu, di sisi lain, tiba-tiba tabib Sue yang terluka oleh Azu membuat penjaga panik. Ternyata ada dua tabib Sue dan itu adalah penyamaran Azu untuk melarikan diri. Qiu Feng yang mencari Azu bertemu dengan Pangeran Murongfu. Pangeran Murongfu yang mengajak Qiu Feng untuk bekerja sama, tetapi ditolak. Dan keduanya pun pergi. Akhirnya Qiu Feng bertemu Azu setelah menunggu beberapa hari. Qiu Feng yang berencana mundur berhenti dari dunia persilatan, hidup tenang dengan Azu setelah mengetahui kedua orang tua Azu. Sementara itu, di sisi yang lain, istri wakil ketua Ma dan ketua Bai yang dahulu merencanakan membunuh Ma wakil ketua Kaipang dan memfitnah Qiu Feng, yang ternyata Azu yang ingin mengetahui semua kebenaran, dan ternyata itu adalah jebakan ketua Bai yang memanfaatkan Qiu Feng untuk membunuh seseorang. Azu yang mengetahui bahwa Duang Zhenjun adalah ayah kandungnya, dan Azi adalah adik kandungnya yang sudah lama terpisah. Azu yang mengetahui ayah kandungnya adalah Duang Zhenjun mencoba melindunginya dengan menyamar menjadi Duang Zhenjun. Qiu Feng yang tidak mengetahui melakukan serangan dan itu adalah Azu. Azu yang bercerita tak ingin Qiu Feng membunuh ayah kandungnya. Azu pun mati karena serangan Qiu Feng yang membuat Qiu Feng bersedih. Ibu kandung Azu dan Duang Zhenjun yang mengetahui putrinya yang dulu hilang adalah Azu yang mati karena serangan Qiu Feng yang membuat mereka bersedih.
Azi pun bersedih karena mengetahui kakaknya yang dahulu hilang adalah Azu yang selama ini bersama Xiao Feng. Xiao Feng yang mengetahui kebenaran semuanya bahwa pembunuh ayah ibunya 30 tahun lalu bukanlah Duang Zhensun. Xiao Feng yang marah kepada ketua Bai setelah mengetahui kebenaran semua yang ternyata selama ini ketua Bai bekerja kepada Pangeran Murong untuk menghancurkan bangsa Song, suku Kaipang. Kang Min, istri wakil ketua Ma, yang bekerja untuk Pangeran Murong karena hasutannya dan dendam masa lalunya, karena 14 tahun lalu telah diculik wakil ketua Ma suku Kaipang. Kang Min yang memanfaatkan kecantikannya untuk menghasut semua pria agar mau diperbudaknya. Asih yang marah kepada Kang Min menghancurkan kecantikan wajah Kang Min. Pangeran Murong yang datang tiba-tiba berterima kasih kepada ketua Bai karena jasa-jasanya membantu menghancurkan suku Kaipang. Dan ketua Bai dan Kang Min dihadiahi kematian oleh pasukan Pangeran Murong. Dan terjadilah pertarungan antara Pangeran Murong dan Xiao Feng. Azi yang datang mencoba membantu Xiao Feng dengan memberinya pedang. Xiao Feng yang melihat saudara-saudaranya kelompok Kaipang yang dibunuh gantung oleh Pangeran Murong yang membuat Xiao Feng marah. Xiao Feng yang mengeluarkan jurus pukulan 18 penakluk naga berhasil dikembalikan dengan jurus penakluk bintang oleh Pangeran Murong yang membuat Xiao Feng terkapar. Xiao Feng yang teringat masa lalu dengan guru biksu Shaolin tentang jurus tapak Buddha yang hanya bisa dilakukan dengan ketenangan dan jiwa yang damai. Dan Pangeran Murong pun tewas di tangan Xiao Feng. Dan kembalinya tongkat pemukul anjing di tangan Xiao Feng. Dan akhirnya Xiao Feng pergi dan mengasingkan diri di tempat yang tenang dari dunia persilatan sampai masa tua menjadi seorang pengembala bersama istrinya dan cerita alur film Sakra pun berakhir dan terima kasih sudah menonton. Dukung dan ikuti alur cerita film menarik lainnya di Bang Ruri Recaps Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di alur cerita film epik dan menarik lainnya hanya di Bang Ruri Recaps Channel. Terima kasih.